Halo, bertemu lagi di Belajar dari Rumah kelas 5. Kali ini kita akan membahas materi-materi yang ada di tema 3, subtema 1, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, sambil kamu menyaksikan video ini, kamu bisa dibantu dengan membaca materi-materi yang ada di buku paket tema 3. Ada 4 bahasan yang akan kita kupas di dalam materi ini. Yang pertama ada organ pencernaan ruminansia dan manusia. Yang kedua ada ciri-ciri iklan. Yang ketiga ada interaksi manusia dengan lingkungannya. Serta yang keempat tangga nada diatonis dan alat musik melodis. Bahasan pertama kita yaitu sistem pencernaan. Nah, nanti di sistem pencernaan ini kita akan belajar perbedaan antara sistem pencernaan pada ruminansia dan juga sistem pencernaan pada manusia. Pernahkah kamu mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang terdapat pada gambar? Tentu pernah ya. Nah, makanan-makanan itu nanti akan masuk ke dalam sistem pencernaan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Nah, sistem pencernaan adalah sebuah rangkaian atau proses yang memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi di dalam makanan itu tentu ada zat-zat gizi atau nutrisinya sehingga bisa membuat tubuh kamu sehat. Apabila kandungan dalam makanan tersebut baik, maka tubuh kita akan sehat. Namun sebaliknya, jika zat gizi dalam makanan tersebut tidak baik atau tidak bergizi, maka tubuh kita akan terkena penyakit. Nah, makanan-makanan itu nanti akan diolah di sistem pencernaan. Nah, salah satu jenis makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Nah, sapi itu termasuk salah satu kategori hewan ruminansia. Apa sih yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Selain sapi, contoh hewan ruminansia ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, kenapa kita bahas sistem pencernaan ruminansia? Karena sistem pencernaan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya, karena memiliki 4 bagian lambung yang memiliki fungsi yang spesifik atau berbeda-beda. Selain itu, pencernaannya dibantu beberapa mikroba untuk mencerna makanannya atau rumput. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa hewan ruminansia ini memiliki sistem pencernaan yang cukup rumit, yaitu dia mempunyai 4 lambung dalam tubuhnya. Ada rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum yang masing-masing memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, di sini bisa kalian lihat betapa rumitnya sistem pencernaan pada ruminansia. Seperti pada manusia, ruminansia juga diawali pertama kali makanannya itu masuk ke dalam mulut. Nah, di mulut itu ada 3 bagian, ada gigi, lidah, dan saliva. Gigi hewan ruminansia tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Sedangkan lidah berguna untuk merenggut makanannya dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Nah, sebelum menuju lambung, enzim saliva berperan di bagian mulut, yaitu enzim atau cairan khusus yang dihasilkan oleh kelenjar yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Jadi, fungsi dari enzim saliva ini adalah untuk membuat makanan atau rumput yang dimasukkan ke dalam mulut bisa dihancurkan atau lebih halus lagi. Kemudian setelah melalui mulut masuk ke dalam
kerongkongan. Ingat ya, kerongkongan, bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan yaitu sistem pernafasan, sedangkan kerongkongan yaitu ada pada sistem pencernaan. Nah, setelah melalui esofagus atau kerongkongan, makanan masuk ke rumen atau perut besar. Nah, di rumen ini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri, sehingga makanan berubah menjadi seperti bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Oleh karena itu, sapi atau ruminansia ini dikatakan mengolah makanannya 2 kali, karena setelah sampai ke rumen nanti kembali lagi ke mulut. Nah, setelah ke mulut untuk kedua kalinya, barulah makanan tersebut menuju retikulum atau perut jala. Di dalam perut jala ini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing agar tidak masuk ke dalam omasum. Nah, setelah masuk ke omasum atau perut kita, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Pada bagian perut masam inilah, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang disebut dengan pepsin. Kemudian setelah makanan melewati keempat lambung atau bagian perut pada hewan ruminansia, barulah menuju ke usus halus. Panjang usus halus seekor sapi atau hewan ruminansia dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan air dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Ya, jadi di usus halus itu penyerapan nutrisi atau makanannya sehingga sapi itu bisa gemuk dan sehat. Lalu dibuangnya melalui anus sisa-sisa makanannya dan zat-zat yang tidak diperlukan. Nah, jadi secara garis besar bisa kita lihat lagi, kita ringkas sistem pencernaan pada hewan ruminansia dari mulut ke esofagus, kemudian ke rumen, kembali lagi ke mulut, baru ke retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan yang terakhir anus. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana sistem pencernaan pada hewan memamah biak atau hewan ruminansia. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana sistem pencernaan pada manusia. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa sistem pencernaan merupakan proses yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan atau nutrisi yang diserap oleh tubuh. Nah, di dalam sistem pencernaan manusia terjadi pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Secara mekanik yaitu nanti proses makanannya diubah menjadi lebih kecil dan lembut secara manual ya, atau dengan gerakan organ-organ pencernaan. Sedangkan untuk pencernaan kimiawi atau enzimatis yaitu proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah diserap tubuh. Jadi semacam cairan kimiawi atau enzim yang membantu menghaluskan makanan tersebut menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Sistem pencernaan manusia selain berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam mulut, juga untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan lagi bagi tubuh. Keberadaan zat-zat sisa makanan tersebut apabila tidak dikeluarkan dari tubuh akan menjadi racun dan penyakit bagi tubuh manusia. Nah, bisa kamu lihat di sini digambar bahwa ada 6 organ pencernaan dalam sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan manusia yang pertama yaitu rongga mulut. Ketika makanan masuk melalui rongga mulut, terjadi
pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi dan lidah sehingga makanan-makanan tersebut menjadi lebih halus lagi. Sedangkan secara kimiawi atau enzimatis dibantu oleh air liur yang terdapat di dalam mulut, yaitu ada dua enzim. Yang pertama ada enzim amilase dan juga enzim petialin. Enzim petialin ini berfungsi mengubah amilum pada makanan menjadi glukosa atau zat gula. Itulah sebabnya mengapa apabila kita makan nasi ya, itu lama-kelamaan nasi tersebut akan menjadi manis karena dibantu pencernaan secara kimiawinya oleh enzim petialin. Nah, kemudian setelah dari mulut didorong makanan tersebut ke kerongkongan. Di kerongkongan berfungsi mendorong makanan ke lambung oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan. Nah, oleh sebab itu di kerongkongan terjadi pencernaan makanan secara mekanik karena dibantu oleh gerakan peristaltik tersebut tanpa menggunakan bantuan enzim. Organ pencernaan yang ketiga ada lambung. Di lambung terjadi proses makanan atau pencernaan makanan secara mekanik, yaitu makanan dilumat atau dihancurkan lebih kecil lagi oleh dinding-dinding lambung. Selain terjadi secara mekanik, juga terjadi secara kimiawi, yaitu makanan akan dicerna oleh getah lambung yang mengandung air, asam lambung atau HCl, enzim renin, pepsin, dan lipase. Nah, khusus yang enzim asam lambung atau HCl ini fungsinya yaitu untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Setelah melalui lambung, makanan akan menuju usus halus nih pada gambar yang berwarna merah. Di usus halus terjadi penyerapan atau pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Jadi sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh diserap oleh usus halus sehingga menjadi nutrisi bagi tubuh. Nah, enzim yang berperan dalam usus halus itu adalah dihasilkan oleh pankreas yang disebut dengan enzim amilase. Setelah melalui usus halus dan diserap sari-sari makanannya, maka sisa-sisa makanan itu akan masuk ke dalam usus besar. Ingat, sisa-sisa makanan berarti zat-zat makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju usus besar. Nah, di usus besar itu akan terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses atau yang kita kenal dengan tinja ya, atau buang air besar yang dibantu oleh enzim Escherichia coli. Nah, setelah melalui usus besar, barulah sisa-sisa makanan tersebut dibuang melalui anus, yaitu sebagai tempat pembuangan sisa makanan yang telah dibusukkan oleh usus besar. Ya, jadi coba kita review lagi. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita lanjut ya ke materi kedua, yaitu kita akan membahas tentang iklan. Pastinya kata iklan sudah tidak asing lagi di telingamu. Apa sih yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan pada masyarakat luas melalui media, baik itu radio, televisi, media cetak seperti koran, majalah, ataupun papan reklame. Nah, pastinya seseorang membuat iklan ada tujuannya, yaitu untuk membujuk atau mengajak penerima informasi untuk melakukan sesuatu yang ada pada iklan tersebut. Atau dengan kata lain, iklan memiliki sifat persuasif atau membujuk, sehingga nanti yang membaca atau melihatnya menjadi tertarik atau berminat dalam melakukan apa yang ada pada iklan tersebut.
iklan bisa berfungsi sebagai fungsi komersil ataupun sebagai fungsi informasi. Kalau sebagai fungsi komersil, biasanya ada produk yang ditawarkan berupa barang atau jasa, sehingga penerima informasi tersebut membeli produk atau barang dan jasa tersebut. Sedangkan apabila fungsi informasi yaitu ingin mengedukasi atau memberitahu sebuah informasi kepada penerima informasinya atau kepada pembaca iklan tersebut. Nah, di dalam membuat iklan, kita harus menggunakan pilihan kata yang singkat, padat, dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta menarik. Di sini ada 2 contoh ya, iklan. Yang pertama, iklan tentang ice coffee milk. Nah, di sini berarti fungsinya adalah fungsi komersil karena bertujuan agar yang melihat iklan ini membeli ice coffee milk yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, sedangkan iklan yang kedua adalah tentang anjuran atau himbauan stop merokok. Jadi fungsinya adalah informasi, yaitu mengedukasi masyarakat yang membaca iklan tersebut agar berhenti merokok. Karena di situ dikatakan bahwa 1 batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit kanker dan penyebab kematian. Tapi, baik iklan ice coffee maupun iklan stop merokok tersebut, tujuannya adalah sama, mengajak masyarakat atau pembaca atau yang melihat iklan tersebut untuk melakukan apa yang ada dalam iklan tersebut. Ya, hanya berbeda fungsinya. Nah, di sini ada salah satu contoh iklan lagi yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Di situ dihimbau bahwa kita harus sarapan sehat sebelum jam 9. Bagaimana caranya sarapan sehat? Yaitu makan dan minum yang aman dan bergizi untuk tubuh. Makanan dan minuman yang bergizi yaitu dengan syarat memenuhi 15-30% dari kebutuhan gizi harian. Nah, berarti kalau berdasarkan fungsinya, iklan ini termasuk fungsi komersil atau fungsi informasi. Benar sekali, iklan ini berfungsi sebagai atau fungsinya sebagai fungsi informasi karena mengedukasi masyarakat agar sarapan sehat dengan makan dan minuman yang bergizi sebelum jam 9. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu interaksi manusia dengan lingkungannya. Kamu bisa lihat pada gambar bahwa ada beberapa orang pengendara motor yang mengisi bahan bakar atau bensin untuk motornya. Kenapa mereka mengisi bahan bakar untuk kendaraan bermotornya? Ya, agar kendaraan bermotornya bisa tetap jalan dan melakukan aktivitas. Nah, begitupun dengan manusia. Manusia memerlukan nutrisi yang yaitu berupa makanan dan minuman agar manusia bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan sehat dan bugar. Nah, bagaimana caranya? Tapi tidak asal semua makanan bisa kamu masukkan ke dalam tubuhmu. Hindari makanan-makanan yang menimbulkan berbagai penyakit, misalnya yang terlalu banyak mengandung kolesterol ataupun yang terlalu banyak mengandung bahan pengawet. Disarankan untuk memenuhi kebutuhan gizimu yang seimbang, maka asupan makanannya adalah 4 sehat 5 sempurna, yaitu mulai dari makanan pokok yang berupa karbohidrat, protein yang berupa ikan dan lauk pauk, sayuran, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa asupan minumannya juga harus seimbang. Jangan sampai kamu kurang untuk meminum air putih karena nanti akan mengganggu organ pencernaanmu yang akan menyebabkan sembelit atau susah buang air besar. Salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Nasi itu terbuat dari beras kan, atau dari proses pengolahan padi. Nah,
Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Mulai dari petani yang bercocok tanam padi di sawah, kemudian nanti setelah itu padinya dirontokkan, dikeringkan, serta memisahkan beras dari gabahnya sehingga nanti menjadi beras yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dari beras ini nanti sebelum sampai ke tangan kalian masing-masing akan disalurkan oleh distributor. Nah, tentunya dalam proses tersebut kamu membutuhkan orang lain atau tidak? Ya, kamu pasti membutuhkan orang lain. Tidak bisa kamu di dalam mendapatkan beras tersebut, kamu tanam padinya sendiri, kamu rontokan sendiri, keringkan sendiri, tidak bisa ya. Jadi ada beberapa orang atau ada interaksi sosial yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, makanya kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Sekaya apapun manusia, pasti dia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam pemenuhanmu untuk mendapatkan beras, tadi terjadi interaksi sosial dan juga interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu atau perorangan, individu dengan kelompok, dan antar kelompok dalam rangka manusia sebagai makhluk sosial. Ingat, manusia adalah makhluk sosial, bahwasanya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, interaksi sosial bisa terjadi hubungan antar individu, misalnya ketika kamu berbicara dengan temanmu baik melalui telepon ataupun langsung. Kemudian individu dengan kelompok bisa kamu lihat di contoh gambarnya ketika guru menjelaskan kepada sekelompok muridnya. Juga antar kelompok, kalau misalnya antar kelompok itu contohnya dalam pertandingan sepak bola atau dalam sebuah majelis taklim. Nah, apa bedanya dengan interaksi dengan lingkungan hidup? Interaksi dengan lingkungan hidup adalah interaksi antar manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alami. Lingkungan alam tersebut bisa gunung, sungai, rawa, dan sebagainya. Kalian bisa lihat di contoh bahwa ada beberapa orang yang sedang menanam padi ya. Nah, berarti dia interaksinya dengan alam. Nah, ketika kamu mendaki gunung, berarti kamu juga berinteraksi dengan lingkungan hidup, yaitu gunung dan lain sebagainya. Atau ketika nelayan mencari ikan dan contoh lain sebagainya. Jadi bisa ya membedakan antara interaksi sosial dengan lingkungan hidup. Materi berikutnya yaitu kita akan membahas tentang tangga nada diatonis dan alat musik melodis. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ada 7 tangga nada dalam musik. Nah, tangga nada terbagi menjadi 2, yaitu tanda nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang hanya mempunyai 2 jarak tangga nada, yaitu kalau nggak 1 ya setengah, ya. Jadi di sini ada 2 jenis tangga nada diatonis, yaitu ada tangga nada diatonis mayor yang mempunyai interval nada 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Dan juga ada tangga nada diatonis minor yang memiliki interval 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Nah, apa saja perbedaan antara tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor? Nah, perbedaan antara tangga nada diatonis mayor dan minor adalah
bisa kita lihat dari sifat nadanya. Kalau diatonis mayor biasanya bersifat riang gembira, sedangkan nada diatonis minor biasanya bersifat sedih. Kemudian diatonis mayor musiknya bersemangat, sedangkan diatonis minor kurang bersemangat. Ciri lainnya yaitu perbedaannya kalau diatonis mayor diawali dan diakhiri dengan nada do, sedangkan diatonis minor diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, intervalnya tadi diatonis mayor 1,1/2, 1,1/1/2, sedangkan diatonis minor 1,5, 1,1/2, 1,1. Untuk gampangnya kita membedakan aja dari sifatnya, yang riang gembira dan bersemangat atau sedih dan kurang bersemangat. Misalnya ketika ada lagu Hari Merdeka ya, 17 Agustus tahun 45. Nah, bisa dilihat dari nadanya bahwa dia bersifat riang gembira dan bersemangat, maka diatonis mayor. Terus apalagi maju tak gentar membela yang benar. Nah, berarti itu juga diatonis mayor. Kemudian Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, karena sifatnya yang riang gembira dan bersemangat, ketiga jenis lagu tersebut bisa dikatakan memiliki nada diatonis mayor. Nah, sedangkan nada diatonis minor, carilah lagu-lagu yang sifatnya kurang bersemangat dan sedih. Misalnya Gugur Bunga. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Nah, selain itu apa lagi? Ya, Syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Apalagi? Banyak ya, Mengheningkan Cipta juga bisa. Dengar seluruh angkasa raya memuja. Nah, seperti itu. Jadi bisa kalian lihat dari perbedaan nadanya saja antara diatonis mayor dan juga diatonis minor. Nah, gampang kan membedakan antara tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor? Sekarang kita akan membahas sedikit tentang alat musik melodis. Jenis alat musik itu ada dua ya, bisa melodis dan juga ritmis. Alat musik melodis adalah alat musik yang bisa membunyikan melodi dalam lagu secara lengkap, mulai dari do sampai nada si. Kemudian kalau ritmis itu biasanya hanya mengiringi tanpa adanya melodi dalam musik tersebut. Nah, di sini akan ada 4 contoh alat musik melodis dari berbagai daerah. Yang pertama kita lihat adalah kecapi. Kecapi itu berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipetik. Gambar yang kedua namanya adalah sasando. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur yang dimainkan dengan cara dipetik. Selanjutnya ada kolitang yang berasal dari Sulawesi Utara yang dimainkan dengan cara dipukul. Dan yang terakhir ada angklung yang berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Nah, keempat alat musik tadi merupakan alat musik melodis karena bisa menghasilkan melodi dalam lagu secara lengkap. Bisakah kamu menyebutkan alat musik melodis lainnya? Ya, misalnya pianika, organ, apalagi seruling ya. Oke. Nah, kalau alat musik ritmis itu tanpa melodis, misalnya sebagai pengiring, gitar, terus drum dan lain sebagainya. Oke, sekian pembahasan pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.